Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita kembali lagi akan ngobrol-ngobrol seputar pertanyaan teman-teman yang udah kita dapat di DM-nya Instagram Ayah di @ustadzujanto.official. Kembali lagi di Femcast Family Podcast. Aku tanyain ya. Aku jawab ya, Nak. Siap. Oke, kali ini kita akan membahas pertanyaan yang langsung dari DM-nya Ayah. Jadi Silakan. kita akan filter dari sini langsung. Ya. Jadi silakan. kali ini temanya random. Silakan. Oke. Ya. Random buka dalam ya? Islam. Itu pertanyaannya random dalam Islam. Ya. Mau buka Instagram Ayah ya. Yo. Bentar. Dari mana lagi? Pertanyaan pertama. Yo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon saya dibantu karena baru saja bertengkar dengan adik masalah renovasi rumah. Renovasi rumah, ya. Jadi adiknya minta untuk menunda renovasi rumah sampai tahun depan atau setelah Hijriyah dengan alasan kalau tahun ini bukan hoki saya atas dasar perhitungan ilmu falak. Nah, menurut adiknya ini akan mengakibatkan baik musibah di kemudian hari, baik Islam atau Kristen, karena kalau melanggar pasti kena karmanya. Nah, saya itu tidak percaya begituan Ustadz, tapi Udah betul loh. Udah saya tanyain, udah dipercaya. Ya. Tapi adik menambahkan kalau dia itu salah pilih hari, alias hari nikah, beli mobil, beli rumah, sehingga hidupnya itu sengsara. Karena dia mengenal orang ustadz yang tahu ilmu falak. Ya, Falak. itu. Yang salah adalah kepada adiknya dan ustadz yang memberitahu. Laisa minal Islam. Masalah gaib ini Allah berikan tahu kepada orang yang dikehendaki dalam pengertian Nabi aja tidak tahu tentang yang gaib. Di dalam surat Al-An'am sampai mengatakan aku tidak tahu mengenai gaib kecuali yang Allah beritahukan kepadaku. Nabi aja nggak ngerti. Nanti di dalam surat Luqman ayat terakhir manusia itu tidak tahu apa yang terjadi yang akan datang. Coba dibaca Luqman surat terakhir. Ayat Luqman. terakhir. Ya, ayat terakhir surat Luqman. Sisi gaib ini semuanya ada di tangan Allah. Mengenai hari kiamat, mengenai apa yang terjadi besok pagi, tidak ada satupun yang tahu. Itulah pentingnya kita menegakkan iman. Artinya orang iman itu bebas dari syirik. Syirik pertama adalah syirik di dalam akidah, yaitu syirik di dalam zat. Jangan sampai ada zat lain yang dituhankan dalam bentuk personifikasi, dalam bentuk spiritual, dalam bentuk apapun. Yaitu ada satu totem atau apa-apa yang diwujudkan dalam bentuk benda atau personifikasi dari Tuhan yang dikeramatkan. Dua, dinamisme. Dinamisme, kalau tadi animisme, yang kedua dinamisme, yaitu sifat Tuhan melekat pada benda-benda. Yang ketiga fil isti'anah, ini yang salah. Ini termasuk yang ketiga ini. Ya, fil isti'anah adalah dalam mohon pertolongan, dalam keselamatan harus pakai ini, harus itu. Nah, itu laisa minal Islam, ya. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Ya, kiamat hanya Allah yang tahu, ya. Dan dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Apa yang dalam rahim, ya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Jadi besok pagi yang terjadi apa itu nggak ngerti. Jadi walaupun dia ustadz, walaupun dia kiai, tidak tahu apa yang terjadi besok pagi. Makanya kita tidak boleh percaya kecuali yang sudah dinas dalam Al-Quran. Misalnya nanti ada hari kiamat, besok ada, mau kapan nanti ada surga, ada neraka, sesuatu yang gaib bagi kita. Tetapi itu sudah dinas dalam Al-Quran. Itu aja kita nggak tahu kapannya ya. Iya, karena... betul. Ya, makanya tidak boleh percaya kepada itu semuanya. Dan itu yang benar adalah itu, yang salah adiknya tadi. Jangan meyakini itu. Itu tergelincir dan itu keberhasilan setan dalam menggoda akidah manusia, ya itu. Kecuali kalau hitungannya rasional. Jangan bangun ini karena ini musim hujan misalnya. Ya, mau jangan nikah pada bulan ini karena ini bulan Ramadan. Ya, kasihan tamunya misalnya. Hemat kok tapi. Iya, silahkan hemat, tetapi itu sesuatu yang tidak pas, ya hitungannya. Kalau begitu. Perhitungannya kayak gitu boleh. Boleh, gitu. Atau bukan berarti kalau nanti jangan menghadap ke barat karena sinar matahari akan banyak di sana, akan panas. Oke, silahkan karena saja. feng shui Iya, gitu. iya, boleh, ya, betul. Oke, dan seterusnya. Nah, termasuk nanti di mana kita akan mati, di mana itu. Jadi yang harus diluruskan adalah laisa minal Islam. Islam tidak mengenal hari baik, hari buruk.
kecuali dalam hitungan-hitungan yang rasional, hitungan-hitungan yang memang dibenarkan secara agama, misalnya ada perhitungan secara dohir atau memang secara ilmiah memang bisa diterima. Jadi ini jatuhnya udah syirik ya? Nggak boleh percaya pada itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana caranya membayar hutang puasa suami yang sudah meninggal? Karena sebelum almarhum meninggal, setahu saya masih belum membayar hutang puasanya. Apakah saya harus membayar fidyah atau menyantuni kaum du'afa, Ustadz? Bayarkan fidyah. Jadi bayarkan fidyah untuk sejumlah puasa yang ditinggalkan. Bayarkan fidyah semampunya. Ya. Kalau nggak tahu berapa harinya? Ya, makanya dibulatkan ke atas. Misalnya antara 11 hari apa 16 hari, buatkan aja 16 hari. Okay. Ya. Wa man tatawa khairan fa huwa khairul lah. Kalau kita lebihkan lebih baik. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya. Tadi aku lihat di TV ya. Ya. Itu ada berita tentang ada seorang anak meninggal, tapi nggak langsung dikubur, tapi disimpan di rumahnya sama keluarganya. Ya. Itu gimana hukumnya? Karena kan setauku kalau meninggal itu disegerakan di penguburannya. Pertama, memang hak orang Islam kepada orang Islam yang lain ketika dia sudah meninggal, maka dirukuni jenazah secara segera. Pertama, wajib orang Islam yang lain itu merukuni dengan memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkannya, itu disegerakan. Ketika penundaan itu dalam waktu yang wajar, artinya ada audit sosial. Misalnya malam jam 12 malam bukan berarti jam 1 malam langsung dikuburkan. Penundaan nanti nunggu besok sudah agak terang, itu nggak ada masalah. Artinya ketika malam ditunda besok itu nggak ada masalah. Atau pagi nanti sorenya masih dalam tolerasi lah. Artinya pagi karena mungkin saudaranya belum ada datang biar nanti nggak kecewakan itu. Tapi sampai berhari-hari itu laisa minal Islam. Kenapa? Karena hadisnya kalau ada orang meninggal segerakan penguburannya supaya dia segera bertemu dengan amalnya. Karena amal kebaikan itu akan menunggu kita di alam kubur. Maka biarkan, jangan kau hambat, jangan disegerakan untuk, dan begitu sunnah Rasulullah. Yang kedua, bahwa kalau ada keyakinan, karena ada diantaranya keyakinannya supaya nanti ruhnya kembali, tidak ada. Islam tidak mengenal ruh gentayangan, apalagi kembali ke hidup. Jelas gitu. Tidak, reinkarnasi nggak ada. Sekarang dibaca surat Az-Zumar ayat 42. Di mana orang kalau sudah mati, itu nyawanya digenggam Allah dan tidak ada kembali. Apalagi nempel ke batu, kayu, binatang, sinkritisme tidak ada, reinkarnasi tidak ada. Ayat 42. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya. Ya. Dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Ya, tidur itu nyawanya dipegang Allah. Makanya kita tidak kuasa apa-apa. Makanya orang tidur itu segala kesalahannya tidak dianggap salah. Misalnya tidur mimpi main sepak bola, nendang bola ternyata yang tendang istrinya. Nah, istrinya cedera, tidak bisa dihitung sebagai dosa karena dia nyawanya sedang itu, kecuali kalau pura-pura tidur ya, gitu ya. Kalau orang tidur itu terangkat pena. Jadi ketika orang mati nyawanya digenggam Allah, orang tidur digenggam Allah. Cuman kalau tidur dikembalikan. Ayo dilanjutkan. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Ya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Ayat ini bicara tentang bagaimana orang meninggal itu ruhnya sudah dipegang oleh Allah dan tidak akan kembali ke dunia. Dan perjalanan itu pasti. Orang dalam kandungan itu nanti akan lahir ke dunia. Setelah dunia akan ke akhirat dan tidak balik. Misalnya kita hamil, keluar kok lahirnya cacat, masukkan ke perut. Nah, nanti bayinya mati, ibunya juga mati. Kalau nggak percaya silahkan buktikan. Nah, nanti kalau ada orang lahir kok kurang cakep ya, ini kok gelap ya, nah, terus masukkan lagi, mau kasih resleting situ, masukkan, insya Allah bayinya mati dan ibunya yang mati, itu. Jadi itu malah kayak menentang proses alamnya. Iya, makanya kalau sudah meninggal jangan disimpan, memang disegerakan. Jadi satu keyakinan yang salah, kedua beda dari segi syariah.
Syariahnya disegerakan, yang disegerakan tidak hanya jenazah untuk dikubur, sholat pada waktunya kalau udah adzan, berpuasa segera berbuka kalau sudah mulai adzan maghrib, demikian warisan segera dibagi biar nggak ada fitnah. Janda kalau dilamar orang yang sudah ini, makanya apa? Karena itu akan membawa fitnah kalau nggak disegerakan. Apalagi ini kalau menyimpan jenazah sampai bau, itu kan sangat mengganggu orang lain. Orang Islam kok sampai ganggu orang lain, ya gitu. Jadi malah double. Iya, iya. Kayak gitu juga termasuk syirik. Iya, syiriknya karena keyakinan yang keliru tadi. Iya. Karena dikiranya akan mengembalikan. Iya, iya betul. Tidak ada orang mati itu bisa al mautu wahid, kulunas mati itu satu, tetapi banyak sebab. Rasulullah mengatakan al mautu babun kulunasiyat kuluha. Kematian itu kayak pintu, semua orang memasukinya dan tidak bisa keluar. Ya, jadi kalau udah masuk ke situ nggak keluar. Kalau keluar semuanya pengen balik. Pengen balik bukan untuk apa-apa, bukan untuk renovasi rumah, enggak. Tapi baliknya itu untuk beriman dan amal soleh. Nah, itu makanya ayat dalam surat Al-Munafikun ayat 10 coba dibaca. Al-Munafikun ayat surat ke-62, Munafikun ayat Al-Munafikun ayat 10, semua orang pengen balik ke dunia, tetapi tidak mungkin. Ya. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah satu di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, wahai Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Iya, dia ingin beramal soleh, dan dia ingin sedekah kalau bisa kembali, tapi tidak bisa. Ditunda saja nggak bisa kok. Itu ditunda. Itu sudah terlanjur putus kepalanya, wah ditunda kembalikan lagi enggak bisa. Jadi kematian itu kalau udah diabut nyawanya tidak, maka tidak ada konsep orang yang hidup kembali, enggak ada. Kalaulah dia hidup bukan berarti dia mati, hanya mati suri. Kalau mati suri itu emang kayak gimana? Ya mati suri itu dia orang pingsan saja, orang nggak sadar. Ada kan orang nggak sadar sampai berhari-hari, bisa kayak saja. Koma gitu. Ya koma, belum titik. Nah, kalau udah titik nggak bisa balik. Kalau masih koma tanda tanya masih bisa. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Permisi Ustadz, saya seorang non-muslim. Bolehkah saya bertanya, apakah bila saya masuk Islam tanpa sepengetahuan orang tua saya itu diperbolehkan, walaupun orang tua saya melarangnya? Boleh. Kehendak orang tua itu tidak harus ditaati kalau dia tidak sesuai dengan syariat agama. Jadi ada dua, kemauan orang tua tidak boleh ditaati. Satu, kalau dia melanggar keilmuan, misalnya perintah-perintah yang kaitannya tidak sesuai dengan logika, biar kamu selamat, maka nanamlah kepala kerbau 10 misalnya, jangan dilakukan. Atau tidak bersesuaian dengan agama. Gitu. Ini ada tamu saya udah lama ini kok kasihan sendirian, tolong dilayani. Misalnya anak perempuannya suruh melayani. Ini sebagai penghormatan, nggak boleh, itu melanggar agama. Nggak bisa melayani tamu anaknya untuk itu. Karena kenapa saya sebutkan ini? Dulu di tradisi lama, di dalam antropologi ada salah satu penghormatan tamu itu diservis dengan wanita tercantik di situ. Nah itu sesuatu yang melanggar agama, tidak boleh. Maka termasuk syahadat, boleh banget orang bersyahadat walaupun orang tuanya nggak ketahui. Apalagi orang tuanya nggak setuju. Kita lebih baik dapat ridho dari Allah daripada kita dapat ridho orang tua tapi Allah tidak ridho. Jadi sepanjang mana kita itu taat kepada Allah dan taat kepada orang tua, sepanjang sesuai dengan syariat. Jadi bersyahadat rata-rata dilarang keluarganya nggak apa-apa. Itu. Tapi kan nanti mungkin dia juga kan susah nanti habis itu. Enggak susah. Tidak ada orang susah. Orang masuk agama tidak ada yang susah. Dengan syahadat Allah beri jalan keluar. Agama ini memudahkan, agama itu melapangkan. Justru dengan dia masuk Islam, sebenarnya dia terbebaskan dari perbudakan yang lain. Karena kita mengabdinya hanya kepada Allah. Itu. Komunitasnya, apalagi di Indonesia, lebih enak beragama Islam daripada yang lain karena komunitasnya lebih banyak. Iya. Rezeki Allah luas kata ini. Orang yang berhijrah dalam surat An-Nisa, sesungguhnya bumi air itu luas. Kalaulah Anda diusir dari satu keluarga muslim itu lebih banyak. Nah, jadi welcome, silahkan saja syahadat itu. Syukur memang idealnya dipahamkan kepada orang tua.
Syukur Anda bersyahadat, lama-lama ngajak orang tuanya untuk bersyahadat. Banyak di antara orang tua yang syahadat karena dimulai dari anaknya dulu. Nah, sambil didoakan. Allah mati qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada orang tuaku karena mereka belum mengerti. Dia menolak itu kalau belum mengerti. Kalau dia sudah ngerti, insya Allah dia semuanya berbondong-bondong masuk Islam. Paling nggak mendukung ya. Dia. Iyalah, paling dukung ya. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz mohon izin bertanya, bagaimana cara mendekati orang yang jauh dari Allah? Doa apa yang bisa kita panjatkan untuk meluluhkan hatinya agar bisa ingat kepada Allah? Pertama, orang pahamkan dengan 3 hal. 1, ahamiyah. 2, azimah. 3, fadilah. Ahamiyah adalah pentingnya orang senantiasa ada pada lingkaran Tuhan. Pentingnya orang beragama. Kedua adalah kemuliaannya orang beragama. Ketiga adalah keberuntungan atau keuntungannya orang beragama. Dengan cara apa? 1, usaha lahir. 2, usaha batin. Usaha lahir adalah cari komunitasnya. 2, diajak kepada ilmunya, dipahamkan ilmunya. Ketiga, ada yang membimbing. Karena orang sangat tergantung pada adinu malakum. Agama itu sangat tergantung siapa yang bisa menguasai dia. Cari teman-teman dekatnya. Dan berikutnya, jangan lupa doakan. Apa doanya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah pada satu kaum itu karena mereka mungkin belum mengerti. Itu doa Rasulullah ketika dilempari batu di Taif. Rasulullah diusir di Taif tapi tidak mendoakan celaka. Doakan mudah-mudahan dia dapat hidayah. Mudah-mudahan lah Perdana Menteri Israel masuk Islam. Nah, kalau masuk Islam nanti bisa bimbing umroh kita semuanya ya. Ya kan kita umroh perlu ke Palestina itu semuanya. Doakan saya dapat hidayah. Insya Allah itu jadi positif ya gitu. Okay. Cuma aku nggak ngerti ini bahasanya dia aneh. Ustadz, apakah jika seseorang mencintai kepada seseorang yang jauh lalu untuk mengajak beribadah dengan ta'aruf, khitbah, dan menikah? Loh, mana pertanyaannya? Dan hukumnya bahasa yang agar tidak terjebak nilai-nilainya. Aku nggak tahu, nggak paham maksudnya. Menjawab Kamil. Atau kayak apa? Kayaknya aku mudeng deh, atau ya tak tanyain aja kayak gini. Ya. Mungkin maksudnya itu kayak hukum bahasa-bahasa istilah ta'aruf, khitbah, dan menikah itu gimana? Iya, ta'aruf itu adalah bagian dari cara kita untuk mengenal. Dan itu diperlukan selama 1, ta'aruf tidak boleh melahirkan syariat-syariat yang dilanggar. Ta'aruf coba dulu baru beli, nggak bisa. Nah, ta'aruf bukan berarti terus berkholwat, berdua-duaan di tempat sepi. Ta'aruf bukan berarti terus pacaran, eksploitasi fisiologis apalagi biologis. Nah, artinya apa? Ta'aruf untuk mengenal. Karena tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka ta'aruf. Nah, mengenal itu bisa tanya pada teman dekatnya, kepada ini, apalagi jejak digital. Sekarang kan bisa dilihat jejak digital. Boleh saja, itu ta'aruf. Khitbah adalah janji untuk mengikat. Yang penting dipastikan 1, bukan muhrimnya. Jangan dikhitbah ternyata neneknya sendiri, jangan. Oh, cantik banget tuh, tertarik neneknya sendiri, jangan itu. Nah, atau sesuatu yang memang dilarang karena persusuan mungkin. Nah, maka dilihat jejak digitalnya. Dulu pernah nyusu yang sama. Maka kita nggak boleh ta'aruf dengan anaknya sapi karena kita sepersusuan. Karena kita dulu pernah minum susu sapi, itu sepersusuan. Atau karena ikatan pernikahan. Pernikahan ternyata bapak ibunya pernah nikah dengan itu saudara. Itu artinya dia sudah terikat oleh satu pernikahan, persusuan atau kekerabatan dalam pengertian nasab. Setelah khitbah, maka nanti khitbah juga ada caranya. Khitbah tidak melahirkan hubungan suami istri itu menjadi sah, enggak, tetap masih terjaga. Itu apa maksudnya? Khitbah itu hanya sekedar tunangan. Tunangan itu nanti tidak boleh menerima tunangan orang lain. Tidak boleh, ya sudah khitbah itu mengikat. Mengikat itu semacam sudah diikat lah. Ya namanya ikat. Dan jangan terlalu lama. Nah, itu ada kayak batasnya nggak? Iya, batasnya audit sosial lah. Audit sosial. Aku nikahi kamu 40 tahun lagi ya.
itu keterlaluan itu. Ya kalau masih setahun 2 tahun masih oke lah gitu. Tapi kalau masih 20 tahun kok khitbah, anak baru TK di khitbah ya nggak boleh. Gitu ya, jangan terlalu lama itu semuanya. Itu pun juga dijaga hubungannya. Jangan sampai hubungan fisik maksudnya. Jadi setelah itu nggak menandakan apapun, cuma iya, hanya untuk mengikat. Nah, dan ketika wanita sudah menerima tunangan atau khitbah, tidak boleh menerima yang lain. Nah, sebagaimana orang sudah, jangan menawar tawaran orang lain, biarkan sampai putus dulu. Ini ditawar belum ada deal, langsung kita nawar, nggak boleh. Biarkan itu sampai deal atau enggak, baru nanti kita. Demikian juga khitbah. Itu pun juga harus dengan keterus terangan. Walaupun tidak harus dideklar, misalnya sudah dikhitbah loh, jadi wanita kemana-mana ditulisi sudah dikhitbah, ya nggak usah, supaya dipahamkan kepada teman-teman dekat bahwa ini sudah dikhitbah. Malah jangan, kalau udah saat itu jangan TP, tebar persona, gitu. Nanti PHP ke semua orang, padahal udah dikhitbah, nggak boleh. Iya, begitu. Tapi mungkin ini pertanyaannya yang nanya ini, kan sekarang banyak kayak ta'aruf, tapi ternyata metodenya tuh cuma bahasanya aja yang ta'aruf. Tapi itu yang keliru. Itu bahasanya ta'aruf sama dengan nanti mabuk tapi syar'i. Mabuk kok syar'i itu. Pacaran kok pacaran dengan ta'aruf beda dong. Gitu ya gitu. Jadi kalau mau ta'aruf ya prosedurnya sesuai. Iya, jadi tidak ada ini pacaran Islami, nggak ada pacaran Islami. Pacaran Islami antara ketua takmir masjid sama guru TPA gitu kan, nggak bisa seperti itu. Jadi itu hanya terjebak simbol. Bahasanya ta'aruf tapi perilakunya pacaran ya nggak boleh juga. Itu semuanya. Jadi harus paham itu. Iya, nanti pelacur tapi Islami jadi al-falajur kan nggak bisa juga seperti itu. Ya gitu. Jadi itu cuma diganti bahasa Arab kalau itu ya. Jadi tetap nilai dan simbolnya sama. Ta'aruf ya ta'aruf dengan cara Islami. Memang perintahnya ta'aruf itu kepada seluruh orang supaya kita saling mengenal. Karena nanti pernikahan itu menggabungkan bukan individu tapi juga menggabungkan keluarga. Itu ada peran silaturahminya, peran dakwahnya, peran mengembangkan bukan hanya mengembangkan keturunan tapi ilmu, ukhuwah, persaudaraan supaya nanti maka tidak boleh incest. Nggak boleh kita nikahi dengan saudara dekat sendiri. Itu kenapa? Karena supaya orang itu bisa mengenal satu dengan yang lain. Begitu. Oke, kalau gitu mungkin sampai sini dulu kita scroll DM Instagram Ayah. Oke. Nanti kita lanjutin lagi di episode selanjutnya. Salah. Makasih Ayah udah jawab. Sama-sama, Nak. Makasih teman-teman udah nyimak sampai akhir. Kalau masih ada pertanyaan, baik seputar topik random kayak gini atau topik-topik lainnya, bisa banget komen di YouTube di bawah atau lewat DM Ayah di Instagram @ustadzwijayanto.official. Jangan lupa juga follow Instagram @nasehatui untuk ngikutin nasihat-nasihat Ayah sehari-hari. Insya Allah, mudah-mudahan menambah kedalaman pemahaman kita dan sharing ilmu antara kita. Oke, sekian episode kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode selanjutnya.